Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam menyambut window dressing di bulan Desember. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nah, nanti benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika membuka akun Mirai Aset Sekuritas under saya adalah teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman tuh untuk mendapatkan informasi yang up to date, saham-saham yang menarik untuk kita tradingkan, untuk kita investasikan, atau mendapatkan hal-hal yang baru. Dan di sini juga kita ada dua grup. Jadi grup pertama ini adalah grup satu arah, teman-teman. Ini grup hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Misalnya di sini saya sore tadi saya men-sharingkan tentang update pergerakan bonds US atau juga IDR. Nah, di sini kita ada BSJP, kita sering update, ada Astra kita rekomendasikan, ada Arko juga kita update datanya seperti apa. Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sangat aktif untuk merekomendasikan beberapa saham. Misalnya, kita ada juga BBTN, kita pernah rekomendasi. Ini adalah saham-saham yang saya coba analisa karena ada MSCI yang akan rebalancing di akhir bulan nanti. Jadi kita coba analisakan atau ulas saham-sahamnya. Di sini juga kita ada rekomendasi saham Arto kemarin dan teman-teman bisa lihat sendiri berapa profit kita di saham Arto dan masih banyak lagi teman-teman yang sering kita sharing-sharingkan di grup ini. Jadi teman-teman lihat saya sering share entah saham yang bisa kita investasikan atau juga entah saham yang mungkin kita bisa untuk tradingkan. Nah, di sini ada grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah grup yang dimana kita bisa saling sharing atau bisa saling berkomunikasi. Jadi di sini tempat kita untuk berkomunikasi, kita bisa saling kenal dan juga kita sering di sini diskusi, teman-teman. Nah, di sini kita teman-teman lihat ya sangat cukup aktif untuk kita sering berkomunikasi. Jadi ini adalah grup untuk kita sering melakukan diskusi. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin join, nanti klik aja linknya, teman-teman akan kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nah, ini teman-teman lihat di perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat plus 1,4% di level harga 6958. Jadi memang kalau teman-teman lihat bursa Amerika, bursa Eropa, dan juga bursa Asia, pada perdagangan hari ini ditutup menguat karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ada berita yang memang berdampak positif terhadap market stock atau market saham. Kenapa? Di situ kalau teman-teman lihat berita bahwa US itu mengalami penurunan inflasi. Kalau teman-teman baca beritanya, kalau kita buka investing.com, teman-teman akan temukan berapa besar sih kemungkinan besar inflasi mengalami penurunan di market US gitu. Kalau teman-teman buka kalender ekonomi, kalau teman-teman ingin buka informasi atau berita up to date tentang gejolak yang terjadi di Amerika, entah itu The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunga, teman-teman bisa buka investing dan lihat kalendernya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, mereka kita lihat dulu sebentar. Nah, kita lihat inflasinya turun jadi 3,2% ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini yang dimana sebelumnya 3,7, perkiraannya 3,3, bahkan aktualnya 3,2 dan itu berdampak positif dan lihat saja market telah terapresiasi dengan berita yang baik dan kita juga meyakini kemungkinan besar The Fed tahun depan akan mulai menurunkan suku bunga dan itu akan berdampak sangat positif terhadap market kita. Nah, kalau kita lihat juga itu dari US bonds ini terlihat ya mengalami sebuah penurunan, itu terlihat jelas bahwa ada perpindahan flow dari bonds ke stock market. Teman-teman lihat di sini, dia sudah mulai membuat structure yang mengalami penurunan, teman-teman lihat. Jadi ini merupakan pergerakan yang positif untuk stock market kita. Nah, kalau kita lihat IDR juga, nah kita lihat di sini yield-nya mengalami penurunan dari peak 7,2,9 sekarang 6,8 dan kita berharap bonds-nya ini terus mengalami penurunan. Kenapa? Karena ketika terjadi penurunan berarti ada perpindahan flow dari bonds market
ke stock market, teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk pergerakan stock market kita ke depannya. Nah, sekarang kalau kita lihat composite, kalau teman-teman lihat composite sendiri, di sini kita sudah forecast kalau teman-teman ikuti Instagram saya atau teman-teman ikuti Telegram saya udah forecast kemungkinan besar sih cepat atau lambat IHSG bisa kejar area terdekat 7.350. Nah, kemungkinan besar sih di bulan Desember nanti dia akan sentuh. Kalau saya pribadi justru punya target dia kena 7.150. Jadi kita lihat di mana dia akan kena, apakah di 7.035 atau di 7.150, teman-teman. Yang paling penting adalah eh, forecast kita untuk IHSG di dalam beberapa waktu ke depan kita punya perkiraan itu bullish karena dari jauh hari dari Oktober saya udah perkirakan kemungkinan besar di pertengahan November market kita akan bergerak jauh lebih positif. Kalau teman-teman ada di Telegram, kalau teman-teman ada di WhatsApp, saya ulas sangat jelas apa alasan kita mengatakan bahwa di pertengahan November IHSG kita akan rally, teman-teman. Jadi kita tinggal melihat saham apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk menyambut window dressing nanti. Nah, saya ada 5 saham yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Jadi, kalau seandainya teman-teman tertarik dengan kelima saham ini, mungkin teman-teman bisa pilih beberapa saham atau justru bisa masuk ke 5 sahamnya. Yang paling penting tinggal porsi portofolio teman-teman bagaimana untuk membalance-nya. Misalnya ada 5 saham, teman-teman ingin pecah satu saham sekitar 20%. Jadi ibaratnya kalau modal teman-teman 100 juta atau 1 miliar, berarti per emiten teman-teman tuh wajib masuk maksimum 20 juta atau 200 juta. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin masuk langsung di dalam 2 emiten atau satu saham, ya teman-teman tinggal menyesuaikan portofolio teman-teman bagaimana. Nah, saya ada 5 saham yang saya coba tadi screening dan teman-teman bisa jadikan referensi. Saham pertama itu saya rekomendasikan ke teman-teman tetap banking ya. Jadi banking ini salah satu sektor yang memang wajib kita rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk menjambut window dressing. Kalau teman-teman bertanya apa sih window dressing? Nanti teman-teman boleh searching aja di internet apa window dressing itu karena saya tidak ingin terlalu lama menjelaskan nanti takutnya akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Jadi teman-teman boleh searching aja apa sih window dressing itu, baru teman-teman boleh pertimbangkan saham-saham yang akan saya sharingkan kepada teman-teman semua. Nah, BBRI pertama adalah saham yang kita rekomendasikan. Kenapa? Di sini saya butuh bantuan dari Stockbit ya. Saya ambil dari Stockbit, kita baca dari seasonality-nya, kita tarik 10 tahun saja, 10 tahun terakhir, ini bulan Desember, teman-teman perhatikan. Jadi, selama 10 tahun terakhir, BBRI itu punya win rate itu 89%. Yang dimana di dalam 10 tahun, dia hanya sekali mengalami penurunan, yaitu di tahun 2022. Dan memang di tahun 2022 window dressing itu tidak terjadi, teman-teman. Selama 10 tahun, tahun 2022 adalah tahun pertama tidak terjadinya window dressing. Jadi, karena market sedang berada di bottoming ketika menyambut bulan November, saya yakin di Desember nanti window dressing akan terjadi. Sekarang tinggal pertanyaannya adalah saham-saham apa aja nih yang bisa kita pegang untuk menyambut window dressing nanti. Nah, saham pertama BBRI, di sini kita lihat di Desember dia mempunyai win rate yang tinggi yaitu 89% untuk kenaikan. Nah, kalau teman-teman pengikut saya di Telegram, di YouTube atau juga di WhatsApp, saya udah rekomendasikan BBRI ini dari jauh hari, bahkan dari harganya itu ketika terjadi koreksi di bawah 5.000, teman-teman. Saya udah katakan bahwa manfaatkan penurunannya saat ini untuk mengakumulasi saham-saham yang ternilai murah. Karena ketika terjadi penurunan, ketika makroekonomi kita sebenarnya bagus, tetapi terjadi sebuah sentimen jangka pendek, memang saham bagus akan terapresiasi murah. Tapi ketika market sudah normal, saham-saham bagus ini setidaknya akan kembali ke harga normalnya, bahkan bisa terjadi di harga lebih mahal, teman-teman. Jadi, saya udah katakan bahwa ketika terjadi sebuah penurunan, harga saham bagus tergolong murah, ya secara valuasi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry. Karena ketika market kembali normal, harga sahamnya akan kembali ke harga wajarnya. Bahkan akan terapresiasi ke harga yang lebih mahal gitu. Jadi, ketika BBRI mengalami penurunan di harga di bawah 5.000, itu saya udah katakan bahwa itu teman-teman bisa manfaatkan momentumnya supaya koleksi sahamnya, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat secara tren untuk BBRI sendiri, kita menemukan tren BBRI sendiri berada di dalam tren yang bullish. Saya ambil weekly-nya terlebih dahulu supaya kita lihat majority trend-nya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini secara majority trend, dia mempunyai pergerakan yang sangat positif
dan tinggal teman-teman bicara di mana sih entry-nya. Sebenarnya kalau kita bicara entry, kita wajib lihat di dalam time frame yang lebih kecil, setidaknya daily. Nah, kalau kita lihat daily, memang ada sebuah gap terjadi di perdagangan hari ini. Tapi saya pribadi sih yang namanya kita memang mau menyambut window dressing, ya udah teman-teman hajar aja saran saya. Hajar aja karena apa? Karena kita punya target itu setidaknya paling kecil itu di 5.700 teman-teman. Kita punya target paling kecil di 5.700 dan paling jauh estimasi untuk window dressing di 6.200. Jadi masih ada ruang bergerak yang cukup lebar untuk BBRI. Nah, kalau kita bicara untuk target terdekat di 5.700, setidaknya dia ada range 8%, teman-teman. Kelas Big Bang bisa bergerak 8%. Itu sangat bagus ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk BBRI, ini adalah salah satu stock pick yang bisa teman-teman sangat pertimbangkan untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Bahkan kita punya nasabah ya mudah-mudahan mereka rata-rata punya saham BBRI di bawah 5.000. Jadi ya saya cukup senang ketika nasabah-nasabah kita juga mendapatkan di harga base price-nya. Nah, kalau kita lihat dari channel correction, dia telah breakout nih. Nah, dia telah breakout, kalau seandainya beberapa waktu ke depan terjadi sebuah koreksi, saya sarankan kepada teman-teman manfaatkan momentumnya untuk entry di saham BBRI ini. Karena apa? Ingat, kita punya target 5.700. Kalau seandainya dalam waktu dekat dia bisa jebol 5.700, ya udah kita tinggal punya target yaitu di 6.200. Itu adalah target kita selanjutnya, teman-teman. Jadi dia kejar 6.200, ada gain sebesar 18%. Jadi BBRI adalah salah satu saham yang bisa teman-teman pertimbangkan, bahkan sangat pertimbangkan untuk kita simpan di dalam portofolio. Jadi ada gain setidaknya 8% dan paling tinggi ada 18%. Oke, nah saham selanjutnya itu ada BBCA. Ini adalah saham perbankan juga. Jadi saham BBCA adalah salah satu saham yang kita sangat rekomendasikan kepada teman-teman semua. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari 10 tahun terakhirnya, BBCA juga mempunyai win rate 78%, teman-teman. Walaupun tidak setinggi BBRI, tapi 78% itu merupakan angka yang sangat tinggi untuk win rate ya. 78% itu adalah angka yang sangat tinggi. Jadi untuk BBCA ini adalah salah satu perbankan yang kita rekomendasikan untuk teman-teman semua. Kalau kita tarik dari weekly, ini sangat terlihat jelas sahamnya secara overall, over time, dia berada di dalam tren yang sangat bullish. Nah, kita tinggal lihat di dalam trennya ini. Bentar ya, saya buat dulu gambarnya. Kita tarik channelnya seperti ini. Oke, kita presisikan seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan temukan bahwa BBCA ini berada dalam tren yang sangat positif, teman-teman. Kalau kita tanya, di mana sih Pak target BBCA? Jujur saya pribadi tinggal letak di channelnya aja, yaitu ada di 11.000, teman-teman. Ya, walaupun kita nggak bisa harapkan di window dressing nanti dia bisa kejar 11.000, tapi itu adalah target yang menurut saya rasional untuk teman-teman bisa hold sahamnya. Nah, untuk window dressing setidaknya kita nggak perlu terlalu tamak ya, kita nggak perlu terlalu tamak, setidaknya kita lihat dulu target dia di sini ada berapa persen. Sebentar ya, kita tarik dulu. Ini ada 4% ya, jadi ada 4% target pertama untuk menyambut window dressing di saham BBCA, tapi kita lihat dulu untuk dari Fibonacci-nya dulu, supaya kita dekat target pertamanya. Nah, sebentar ya, saya buat dulu skemanya. Nah, kalau seandainya window dressing terjadi, saya yakin resistennya ini dia akan mampu breakout. Jadi kita ambil langsung targetnya itu di 10.000 aja, teman-teman. Jadi ini memang ada resisten terdekat. Saya yakin sih ini dia akan capai dalam waktu dekat. Jadi kita anggap area resistennya dia akan jebol, yaitu di 9450, dan kita punya target itu di 10.000. Nah, ada sebesar 10% gain yang bisa teman-teman harapkan. Jadi target keduanya itu ada di 11.000, teman-teman. Oke, sebentar kita presisikan dulu ya. Nah, kita buat dulu untuk area take profit-nya. Oke, nah, jadi untuk di 10.000, sorry, di 11.000 ada gain sebesar 21% yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi BBCA ya, kalau kita lihat tadi dari weekly, kita udah terlihat jelas trennya sangat bullish. Di sini teman-teman lihat dia konsisten membuat higher high dan higher low secara majority trend. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak, apakah bisa entry di open market besok? Jujur saya lihatnya sih masih bisa. Intinya
ketika terjadi koreksi teman-teman hajar gitu. Teman-teman ketika terjadi sebuah koreksi hajar. Kalau kita lihat teknikal di dalam tren jangka pendek, kita lihat ya di sini dia justru udah break, teman-teman. Kalau kita tarik gini memang dia agak lebih melebar, kita tarik seperti ini. Oke, nah dia agak agak lebih lebar, tapi saya yakin sih dia akan bisa kejar, apalagi mau menyambut window dressing nanti. Saya yakin minimal 9450 dia bisa dapat. Tapi target kita coba 10.000 aja. Siapa tahu di bulan Desember nanti justru dia bisa dapat di 10.000. Oke, itu untuk BBRI, BBCA. Selanjutnya ada Telkom, teman-teman. Nah, Telkom ini salah satu saham yang kita rekomendasikan untuk menyambut window dressing. Kenapa? Karena kita coba lihat lagi ya dari 10 tahun terakhirnya Telkom itu mempunyai win rate 89%, yaitu sama dengan BBRI, teman-teman. Jadi, sangat menarik untuk kita pertimbangkan di saham Telkom. Nah, Telkom, teman-teman lihat di sini, dia dekat-dekat area support. Jadi, sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada support ya, kita lihat. Di sini ada support yang terjadi. Di sini dia support di 3.400. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry, jujur saya lihat sangat bisa karena dia dekat-dekat area support. Ditambah dia mempunyai win rate yang tinggi di bulan Desember, teman-teman. Jadi selagi harganya belum jalan seperti ini sih ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Telkom. Nah, dia ada support di area 3.400 untuk teman-teman pembatasan risiko. Kalau seandainya teman-teman ingin trading dan ingin jaga-jaga aset teman-teman dengan cut loss gitu. Jadi kalau seandainya harga turun justru di bawah 3.400, ya udah teman-teman mau keluar juga boleh, tapi kalau seandainya mau hold, jujur saya lihat saham Telkom juga masih layak untuk teman-teman hold. Karena saham Telkom ini masih mempunyai prospek yang bagus untuk teman-teman simpan di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, untuk take profit kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu untuk area take profitnya di Telkom ada gain berapa persen. Kita lihat dulu untuk Telkom setidaknya teman-teman bisa letak di 3850. Ini adalah area terdekat teman-teman. Jadi untuk saham-saham blue chip sebenarnya bisa dapat 8%, dalam waktu dekat bisa dapat 10%, itu udah sangat gede ya. Sekarang tinggal volume teman-teman entry itu berapa banyak. Kalau seandainya teman-teman entry-nya cuma 1 juta, 2 juta, ya pasti nggak terasa. Tapi ya sebesar saham Telkom, sebesar saham BRI, BCA, tapi kalau teman-teman entry 1 juta, 2 juta, ya sangat disayangkan, teman-teman. Saya kalau bisa sarankan itu langsung minimal bisa ya berapa ada aset teman-teman, misalnya 100 juta, ya masuk aja 30 sampai 40% per emiten. Supaya apa? Supaya profitnya langsung terasa gitu. Kalau seandainya teman-teman yakin dengan 2 emiten aja, ya masuk langsung 50-50%. Itu jauh lebih terasa nanti gain yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman yakin dengan BBRI aja, ya all in. Itu saran saya pribadi, teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana memanage portofolio. Kalau seandainya teman-teman lebih konservatif, ada 5 saham, ya pecah satu saham 20%. Supaya balance setiap emitennya gitu. Nah, jadi untuk Telkom kita punya target terdekat tuh setidaknya 3850 itu adalah target terdekat. Kalau seandainya break ini ada gap ya, kita jadi areakan supply ini kita jadikan area supply di 4140. Jadi target paling jauh ada di 4140. Jadi untuk menyambut window dressing teman-teman wajib perhatikan trading plan kita. Jangan nanti ketika kena area take profit kita teman-teman nggak jual karena apa? Ingat kita beli saham ini untuk menyambut window dressing. Jadi ketika harga take profit kita kena, ya teman-teman boleh lakukan realisasi taking profit. Oke, ini untuk Telkom, teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya, area take profit kita ada di harga berapa-berapa saja. Dan selanjutnya ada BSDE. Ini adalah saham yang kita rekomendasikan juga untuk menyambut window dressing. Kenapa? Saya selalu cek ya, jadi teman-teman boleh perhatikan kita gunakan data supaya teman-teman juga lebih ada conviction untuk entry di saham yang saya rekomendasikan. Nah, untuk BSDE di sini teman-teman lihat dia punya win rate 78%, jadi sama dengan BBCA. Makanya saya rekomendasikan juga saham BSDE ini juga. Ditambah valuasi BSDE ini masih di dalam kategori murah kalau seandainya teman-teman lihat secara valuasi di saham BSDE. Nah, ini dia memang sedang berada di area-area support, jadi makanya saya rasa momentumnya sangat bagus. Di window dressing dia mempunyai win rate yang tinggi, dan pergerakan harga belum berada di dalam tren yang ekstrim ya, kenaikannya. Jadi, sangat menarik untuk teman-teman bisa perhatikan gitu. Nah, ini kalau kita tarik channel, teman-teman.
Kita tarik dulu ya channelnya, sebentar saya presisikan dulu. Nah, kita tarik, kita buat seperti ini. Sebentar kita paskan dulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia telah breakout, jadi ini ada potensi dia kejar area resistennya, teman-teman. Kita lihat dulu untuk resisten yang kemungkinan besar dia bisa kejar setidaknya 1.200 nih. Ini merupakan area supply yang kemungkinan besar dia bisa kejar. Jadi kita lihat dulu ada gain berapa persen yang bisa dia kejar ya. 1.200 tuh ada 13%. Jadi cukup menarik untuk teman-teman entry. Nah, ini ada area support. Kita lihat area 1.000 ada area support. Jadi sangat bagus selagi harganya berada di atas 1.000, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BSD. Nah, kalau untuk area selanjutnya kita lihat dulu menggunakan Fibonacci saja supaya kita tahu kemana area selanjutnya. Nah, area selanjutnya ada di 1.400, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia jebol di atas resisten, kita tandakan dulu resistennya. Resistennya tertinggi ada di 12.35. Saya presisikan dulu ya supaya gambarnya terlihat lebih baik. Nah, jadi untuk resistennya sendiri ada di 12.35, teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya, perhatikan area take profit TP2 kita ada di 1.400 saja. Kita paskan aja. Jadi ada 31% yang bisa teman-teman manfaatkan gainnya untuk di saham BSD ini. Ditambah memang valuasi saham BSD ini masih tergolong murah, jadi sangat menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Jadi ini adalah trading plan kita di saham BSDE. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, saham terakhir tuh ada ESA. ESA ini juga masih sangat menarik. Saya hapus dulu gambarnya. ESA ini masih sangat menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi buy ketika terjadi sebuah koreksi di dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Seperti biasa kita coba lihat datanya. Nah, untuk ESA di bulan Desember 10 tahun terakhir dia mempunyai win rate 67%. Memang nggak terlalu gede, tidak di atas 70%, tapi kalau teman-teman lihat historinya ketika dia naik di bulan Desember, dia naiknya sangat signifikan, teman-teman. Dia cukup signifikan nih, teman-teman bisa perhatikan, bisa bahkan satu bulan dia bisa naik sampai 51%. Ditambah juga di bulan ini dia minus 30% ya, teman-teman bisa perhatikan. Jadi kemungkinan besar sih sahamnya bisa terkerek naik nih untuk memperkecil eh, minusnya di dalam satu tahun ini. Bisa jadi BEP nih minus 30%. Kita nggak tahu bagaimana, tapi kita coba cukup optimis ya untuk ESA di bulan Desember ini. Kita setidaknya kalau seandainya terjadi sebuah koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham ESA nih. Jadi kalau seandainya besok terjadi sebuah koreksi, saya sarankan teman-teman bisa lakukan akumulasi. Jadi ada support di level 550. Kita lihat dulu, kalau seandainya besok teman-teman entry, area cut loss-nya ada berapa persen ya? Ada 15%, teman-teman. Jadi, teman-teman lakukan akumulasi saja menurut saya. Jadi, ketika terjadi sebuah penurunan, ya udah teman-teman terus lakukan akumulasi untuk saham ESA ini. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana balance-nya ingin masuk di saham ESA. Karena ketika naik, kalau kita lihat dari historinya, dia punya gain yang sangat besar untuk rally nih. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat ya dari kita bicara dari open market 635, kalau seandainya target kita di 800 saja, teman-teman. Sebentar kita buat dulu target kita terdekat di 800. Jadi gainnya itu ada 26%. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada gain sebesar 26%, target kita di 800. Tapi kalau seandainya dia mampu jebol area supply yang kita tandakan dulu di sini di 830 ya, itu ada area tertinggi. Kemungkinan besar dia bisa kejar area supply berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah supply terakhir yang kemungkinan besar dia bisa kejar. Kita tahu ya, ESA itu kalau naik dia bisa kencang, jadi teman-teman bisa pertimbangkan. Setidaknya area terdekat tuh bisa di 920, target terakhir di saham ESA. Nah, ini target kita yang terakhir, yaitu di 920. Kita ukur saja langsung dari harga entry besok. Jadi kalau seandainya besok terjadi koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi saham ESA. Kalau seandainya dapat di area hijau yang kita tandakan, itu merupakan area base entry, teman-teman. Jadi jangan sia-siakan momentumnya. Kita lihat dulu ya, untuk ESA kecilan risikonya berapa ya, kalau seandainya paling menarik. Kita lihat agak gede, teman-teman ya, kurang lebih
teman-teman tuh wajib siapkan risiko sebesar kurang lebih 10% sampai 15%. Jadi proporsionalkan porsi ketika masuk di saham ESA. Misalnya teman-teman risikonya 15%, ya udah masuknya itu porsi yang lebih kecil aja. Let's say kita katakan 10 juta atau berapapun yang teman-teman siap pertimbangkan risiko gitu. Yang penting kita lihat risk dan to reward-nya sangat menarik untuk kita pertimbangkan untuk di saham ESA. Apalagi dia dekat-dekat area support. Kalau seandainya besok terjadi sebuah penurunan seperti yang saya katakan, ya udah jangan sia-siakan momentumnya untuk entry di saham ESA ini, teman-teman. Jadi manfaatkan akumulasi dan target kita ada di 800, benar. Tadi di 800 dan selanjutnya di 920. Saya tandakan dulu ya. Nah, ini target kita terdekat di 800 dan target selanjutnya ada di 820. Oke, jadi ini adalah 5 saham yang bisa saya berikan rekomendasi kepada teman-teman semua. Jadi sekarang tinggal teman-teman bagaimana mengatur portofolio teman-teman. Apakah teman-teman ingin membeli kelima sahamnya langsung, bagi rata bagi 20%, 20%, 20%, atau bagaimana? Atau teman-teman hanya mengambil 2 sampai 3 sahamnya, atau justru satu sahamnya teman-teman ambil dan langsung all in. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana menyusun strategi untuk membuat portofolio jauh lebih baik. Oke, dan kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas Under saya, dan biasanya saya itu terbuka untuk teman-teman boleh konsultasi portofolio atau saham-saham yang memang teman-teman sedang incar. Jadi saya bisa analisakan untuk teman-teman secara valuasi fundamental atau juga teknikalnya. Jadi teman-teman tuh nggak termakan FOMO-FOMO yang ada di market gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.